Bismillah. Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram khususan. Kiai Haji Dahlan Sayyid Syekh الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Majelis Ta'lim Shahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus ketua DKM kita Bapak Haji Wawan. Alhamdulillah kita diberikan kenikmatan oleh Allah di malam hari ini bisa bermuajahah kembali dalam rangka taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah, mencari amal soleh. Kita setiap pekan jika tidak ada uzur syar'i ya,
baik keluar kota ataupun sakit ataupun sedang dalam perjalanan. Insyaallah kita sama-sama makmurkan masjid ini, karena masjid ini insyaallah nantinya akan menjadi saksi bahwa kita memakmurkannya. Salah satu di dalam hadis yang termasuk 7 golongan ya, 7 kelompok, 7 golongan yang nanti akan dinaungi pada hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut kepada masjid atau selalu memakmurkan masjid. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang 7 golongan itu. Kalau yang peringkat 1 sih memang pemimpin adil ya. Jadi nomor pertama, nomor wahid itu gelarnya yang luar biasa adalah pemimpin yang adil, mukmin, kemudian seorang pemimpin yang berkuasa, kemudian adil dalam memimpinnya, maka dia termasuk orang yang pertama dalam naungan Allah. Itu panjang hadisnya. Yuzilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Jadi pada hari kiamat itu ada 7 golongan yang nanti dapat payung Allah ya, payung. Dinaungi, tidak kepanasan, tidak kegerahan. Jadi luar biasa ya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya membacakan 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 4 dan 5. Ini kaitannya dengan kita beriman kepada Al-Qur'an ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kitab-kitab Allah itu ternyata sebelum Al-Qur'an itu ada namanya kitab Zabur, Taurat dulu ya, kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Qur'an. Kalau Taurat sudah maklum, yaitu Nabi Musa, dan Nabi Musa pun di dalam Al-Qur'an disebut-sebut terus tuh, Musa, Fir'aun ya, ceritanya itu disebut-sebut terus. Dan cerita ini Nabi Musa, Fir'aun sudah jadi cerita. Al-Qur'an belum turun bahwa Nabi Musa itu berperan ini. Ternyata cerita-cerita yang pelaku-pelaku dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu, termasuk di dalam umat Kanjeng Nabi Muhammad dulunya itu ya, itu tertera semua di dalam Quran. Jadi luar biasanya Allah ya, menggambarkan Nabi Yusuf, Nabi Isa, Siti Maryam, siapa lagi? Ya, Nabi Yakub, Nabi Nuh, ada surat Nuh kan, Nabi Nuh, Nabi Yunus, surah Yunus, ada semua nabi-nabi yang ada 25 itu, ada semua dalam Al-Qur'an. Makanya kita wajib mengimani kitab Allah. Jadi yang penting ini, jangan-jangan kita nggak mau ngaji Quran, nauzubillahi min dzalik, tidak beriman kepada kitab Allah, kepada Al-Qur'an. Jadi masuknya rukun iman ini. Kita rukun iman itu kan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Harus beriman kepada kitab yang 4 tadi. Ya, selain daripada Al-Qur'an. Jadi Islam mengakui kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Anehnya mereka yang sudah itu tidak mengimani Al-Qur'an. Padahal sudah jelas ya di dalam Al-Qur'an ini semuanya diceritakan. Sehingga kalau Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini dipahami, dilaksanakan, insyaallah jadi petunjuk hidup, way of life ya. Apa way of life itu? Gitu. Jadi memang jadi imam kita. Jadi kita itu berimam kepada ya Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an begitu, harusnya begitu ya. Sehingga orang yang beriman kepada Al-Qur'an ya kitab Allah, kemudian
yakin bahwa nanti di akhirat kelak itu kita akan berjumpa dengan Allah ya. Kemudian Al-Qur'an akan mendampingi kita. Maka apa ayat yang kelima diteruskannya? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Tuh. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah dari Rabb-nya, wa ulaika humul muflihun. Mereka termasuk orang-orang yang beruntung, muflih. Ayat ini sering dibaca ya kalau tahlilan itu ya. Ternyata luar biasa itu. Ayat 1 sampai 5, kemudian wa ilahukum ditambah dengan ayat kursi ditambah dengan 3 ayat terakhir ya, Al-Baqarah itu 284, 285, 286, 4 ayat terakhir malahannya. Itu dari lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Itu ternyata kalau diresapi maknanya dan digali ya, penafsirannya itu luar biasa, membuat kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah. Jadi bukan perkataan Kanjeng Nabi Muhammad, bukan. Jadi sudah dipilih ya, sudah diatur ya sama para sahabat. Ini Quran, ini hadis. Jadi beda kalau hadis mah ketika bacaan itu tidak pakai tajwid. Kalau hadis mah baca hadis, baca syair, tidak pakai ilmu tajwid. Itu yang membedakannya. Kalau baca hadis pakai tajwid muatu suwe ya, lama kayaknya. Sedang hadis itu ya, Imam Bukhari ada berapa hadis itu ya, jutaan hadis mah hadis itu. Jutaan luar biasa. Kan imam yang 6 itu ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tabrani, An-Nasai ya, itu yang kutubus sittah, yang imam yang 6 itu yang masyhur itu hadisnya banyak sekali. Kalau dibaca pakai tajwid ya, masya Allah ya. Nah, jadi yang membedakan Quran dengan bacaan yang lainnya itu tajwid itu. Sehingga apa? Quran mah kalaupun kita belum paham, belum ngerti maksudnya, insya Allah ketika kita baca satu hurufnya itu mendapatkan 10 kebaikan itu. Jadi mari kita sama-sama terus istiqomah, terus gali, terus kaji. Syukur-syukur golnya itu adalah kita bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran sedikit demi sedikit. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, semuanya sudah ada. Jadi kita itu tinggal prakteknya saja. Kalau dulu zaman Nabi Adam, Idris Nuh sampai Nabi Isa itu kan belum ada Al-Qur'annya. Cerita dulu orangnya. Nah, kalau kita setelah adanya cerita itu, kita mau mengikuti cerita siapa? Jadi semua orang sebenarnya napak tilas mencari jejak-jejak para nabi itu. Makanya kenapa ada ulama ya, ada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi yang bisa menerangkan isi kandungan Al-Qur'an, menerangkan hadis. Ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud ya, seperti itu. Jadi kita sedikit demi sedikit ya, mencoba untuk mengkhatamkan Al-Quran dulu ya sampai 30 juz. Mudah-mudahan setelah beres 30 juz mungkin barangkali kita pengen mempelajari maknanya sama tafsirnya gitu, sedikit demi sedikit. Nah, syukur-syukur kalau kita sudah mengerti, memahami, kemudian mudah-mudahan bisa mengamalkan. Oh, dalam Al-Quran tidak boleh seperti ini, di dalam Al-Quran harusnya seperti ini gitu. Karena Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk, menjadi senter, menjadi obor bagi manusia. Supaya apa? Supaya dunia, kita hidup di dunia ini selamat, bahagia, sampai akhirat pun kita selamat dan bahagia, dan insya Allah mendapatkan jannah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita mulai tahsinul Quran. Sudah sampai halaman
Surah Toha ya. Iya sampai ain rasanya. Berapa? Halaman berapa Pak? 315. Iya sampai ain. Toha itu nama lain daripada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Sampun Pak Haji. Halaman 315 ayat 54. Sekarang ayat 55 ya. Sampai akhir. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maliki yaumiddin.
qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab. Napasnya kurang ya. Bismillah. La taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab. La taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab. Wa qad khaba man iftara. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. Sebenarnya ayatnya pendek ya, cuman karena banyak gunnah, banyak majaiz, banyak idgham, akhirnya lama di situ sebenarnya. Kalau secara ini kan pendek tuh, nggak nyampe satu baris ya, itu yang menyebabkan lama. Jadi baca ininya. Oke, kita coba lagi. Qala bal alqu. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه
berarti wa isiyuhum ya, agak repot ini kalimatnya yukhayyalu tuh. Jadi kalimatnya mulak-malik. Sanmali. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى Nabi Harun, Nabi Musa tuh ketemu. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا
والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. Jangan mantul ya, bukan dal. Qad disimpan, qad simpan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Iya. Liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alayhi minas sihr. Liyaghfir lana khatayana alayhi minas sihr. Wallahu khairun wa abqa. Wallahu khairun wa abqa. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Ya, alhamdulillah ya. Dua ayat terakhir ya, tiga ayat terakhir nih mengingatkan kita ya bahwasanya siapa yang datang kepada Rabbnya ya, kepada Allah mujriman, jadi ngegawa dosa, membawa dosa, jadi diancam sama Allah, fa inna lahu jahannam, maka baginya itu jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, di jahannam itu tidak mati, tidak hidup. Masya Allah ya. Tapi ayat yang keduanya kabar gembira, wa may ya'tihi mu'minan, siapa orang yang datang kepada Allah itu mukmin,
qad 'amilas shalihat, udah mukmin, sungguh orang mukmin itu beramal saleh. Fa ulaika lahumud darajatul ula, mereka itu baginya derajat yang tinggi ya, ditinggikan derajat sama Allah. Kenapa ditinggikan derajat sama Allah? Jannatu adn, jadi dapat surga adn, tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal di dalamnya ya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itu adalah balasan terhadap orang yang bersih, orang yang suci, sehingga sudah suci bersih masuk surganya Allah. Makanya kenapa dosa itu tidak bisa masuk surga, dicelupin dulu katanya ya. Kalau dosa yang terlalu banyak berimbang itu harus diini dulu, masya Allah ya. Gitu. Jadi memang setiap hari itu ya kita berlomba-lomba sesungguhnya, berlomba-lomba untuk nyimpen, nyelengin amal soleh. Selain daripada kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu ya, selain daripada kita ngaji seperti ini, ya setiap hari mungkin ada amal-amal yang memang sudah rutin, entah sedekah, entah mengurus anak yatim, entah apa itu ya. Ya kata Syekh Ali Jabir itu, seorang muslim itu hendaknya di semua amal soleh itu ada amalnya gitu ya. Di sunnahnya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, sholat malamnya harus punya gitu. Ketika dilihat itu, coba dilihat dulu di sholat sunnahnya, ada alhamdulillah. Coba dilihat dulu di sedekahnya, ada alhamdulillah. Coba dilihat lagi di sholat malamnya, alhamdulillah ada. Jadi semua di bidang amal soleh itu ada semua gitu. Jangan sampai di kebalikannya, di maboknya ada, di ininya ada. Jangan sampai seperti itu ketika dihisab itu. Kebalikannya dosa semua gitu yang ada. Bukan amal soleh, jangan seperti itu. Jadi insyaallah yang lalu-lalu, yang sudah-sudah, ketika kita kembali kepada Allah, taqarrub kepada Allah, taqwa kepada Allah, insyaallah innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan saat ini insyaallah mudah-mudahan menghapus kejelekan-kejelekan, nutupi kejelekan-kejelekan yang telah lalu. Itu ya. Luar biasa ayatnya ya. Surah Thaha. Dibahas sedikit tajwidnya di 2 ayat terakhir ya, Umar ya. Kita coba mempreteli atau mengurai kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Di situ ada ilmu tajwidnya di ayat 75-76 ya. Wa may ya'tihi, wa may ya, nun sukun ketemu ya, bertemu dengan huruf ya, maka wajib dibaca idgham bi gunnah. Jadi nunnya masuk ke iya, yang bunyi gunnahnya itu adalah bukan bunyi nunnya tapi bunyi iyanya. Jangan waman ya, tapi wamay langsung masuk dulu, iyanya digunakan wamay ya gitu. Ya tihi hi, di situ ada hi-nya panjang, namanya apa itu? Mad silah silah tawilah qasirah? Qasirah. Kalau yang tawilah itu depannya huruf alif yang berdiri seperti mad jaiz. Makanya kalau ada hi depannya alif itu lahu akhlaja, begini ada tanda benderanya. Jadi 6 harokat atau 4 harokat. Kalau yang ini depannya bukan huruf alif, jadi dia 1 alif 2 harokat ya. Ya tihi seperti mad tabi'i ya. Namanya mad silah qasirah. Sama bacanya 2 harokat ya. Kemudian mu'minang ada huruf tanwin ya, ada nun tanwin bertemu dengan huruf qaf, namanya ikhfa apa? Ikhfa hakiki ya, tanwin atau nun sukun bertemu huruf ikhfa qaf ya, di situ qaf. Qad, nah itu apa tuh? Qad qalqala apa ini? Sughra. Jadi qalqala sughra itu dia sukunnya itu asli, harus dipantulkan.
mau nggak mau waqaf, mau wasol, tetap dia timbul qalqalah. Tapi kalau qalqalah kubro ketika wasol tidak jadi qalqalah, nggak ada qalqalahnya. Kayak qul huwallahu ahadunillahu shomad, nggak ada qalqalahnya, nggak bunyi, nggak mantul. Tapi kalau diwaqafkan qalqalah kubro jadi qalqalah. Qul huwallahu ahad Allahus shomad. Jadi wakafnya karena apa? Qalqalahnya karena berhenti karena wakaf. Kalau ini karena sukunnya asli dia tetap ada qalqalahnya. Di wakaf atau di wasl tetap bunyi. Qad amilas sa. Di situ ada amilas sa, ada al di situ. Al apa namanya? Al samsiyah. Kenapa al samsiyah? Alnya tidak dibaca. Ada wujudnya itu alif lam tuh ya. Namanya al idgham katanya. Alnya langsung masuk ke shad ya. Amilas sa dilencat ya, yang alif sama lamnya. Al samsiyah. Kemudian solihati. So sama ha tuh. Dua-duanya dua harokat, namanya mad tabi'i, mad asli ya. Fathah diikuti alif. Tanda bacanya dia berdiri setengah alif gitu, tapi tetap dia mad tabi'i ya. Solihati faulaika laika, ada tanda bendera di atas menandakan panjang. Namanya mad apa ini? Mad wajib muttasil. Wajib muttasil itu hamzahnya nempel satu kalimat di situ, tidak misah. Kalau jaiz munfasil dia hamzahnya terpisah dua kalimat. Inna a'toina, inna satu kalimat, a'toina kalimat yang kedua. Kalau ini satu kalimat, faulaika, di dalam kalimat itunya hamzahnya. Namanya mad wajib muttasil, panjangnya 5 harakat atau 2,5 alif. Kalau anak-anak dihitungin pakai tangan. Faulaika, faulaika gitu ya. Kalau saya kira-kira aja ya. 5 ketukan. Lahumud darajatul ula. Nah, di situ ada al juga. Tapi alnya tidak berbunyi. Apa tadi alnya? Al-syamsiyah atau asy-syamsiyah, tidak bunyi al ya. Daraja ada ra tu. Daraja apa daraja? Tafkhim ya, hukum al ra-nya tafkhim tebal ya. Daraja ja mad tabi'i. Tul tuh, nah itu baru tuh bunyi tuh. Al apa namanya tuh? Al-qamariyah, alnya berbunyi. Jadi ula, nah lanya itu mad tabi'i, tapi dia pakai alifnya alif bengkok ya. Ya panjangnya itu pakai la, udah mad alifnya, tapi ini menandakan di sini ada maksud tertentu ya. Al-ula, kenapa enggak pakai alif begini gitu ya. Tapi pakainya iya. Kayak Musa tuh ya. Pakai Musa pakai iya bengkok ya, alif bengkok. Kemudian jannatu, jannah. Nah, ada 2 hukum tuh. Jannah. Apa nama hukum 2 itu? Guna sama mad tabi'i. Jadi 1 huruf tapi mempunyai 2 hukum. Enggak boleh jannah langsung gitu. Jannatu enggak boleh, tapi gunakan dulu, panjangkan dulu 2 harokat. Jannatu adnin gitu ya, digunakan kemudian dipanjangkan, gunah sama mad tabi'i. Ad qalqalah sughra, kemudian ni tajri, tanwin bertemu ta, ikhfa haqiqi tajtu to taj qalqalah sughra, ri, ra-nya apa ini? Tipis itu apa? Tarqiq, tipis ya. Jadi kasrotain itu tipis ya, tarqiq. Ri-nya 2 harokat mad tabi'i. Min nun sukun sekarang ketemu ta.
Mi sama ya ikhfa ya. Jadi hukumnya itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf ikhfa. Jadinya ikhfa hakiki mi tahtihal. Nah, kalau waqaf tahtiha mad tabi'i, tapi kalau diwasal tidak ada mad tabi'inya karena nyambung ke sana ya. Kalau ke kalimat yang keduanya mi tahtihal enggak panjang. Sekalipun ada alifnya, alif dua alifnya. Ada alif itu apa? Qamariyah, alnya bunyi. Anha tuh nun sukun ketemu ha. Izhar apa? Halqi, karena izhar itu ada tiga macam ya. Izhar halqi, izhar wajib, izhar syafawi, ada tiga ya. Anha matabi'i, ro-nya dibaca tafkhim tebal. Khalidi tuh kha sama di mad tabi'i. Nafiha dua-duanya mad tabi'i. Wa dzalika dza ya jazaa'u man tazakka. Jazaa'u. Nah, tadi apa tuh? Mad wajib muttasil, hamzahnya satu kalimat tuh. Jazaa'u 5 ketukan ya. Manta nun sukun ketemu ta, ikhfa hakiki. Tazakka zakka, kaknya mad tabi'i ya. Sudah maklum semua alhamdulillah ya, karena kita belajar tiap pekan diulang-ulang begitu. Jadi namanya ilmu itu semakin diulang semakin matang, semakin nempel, apalagi dipraktekkan ya gitu. Jadi ilmu itu ternyata benar ya, pepatah orang Arab itu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Berarti kalau ilmunya diamalkan berbuah ilmunya. Ketemu lagi ini ya. Ilmu baca aja ada ilmu nazam, ilmu lahu ya. Ada ilmu apa lagi dalam baca itu banyak ya, nama-namanya, nama-nama nagomnya. Bayati, hijaz, soban, hawan ya, jiharqa. Kalau kita belajar enak gitu ya, bisa gitu lagu-lagu. Oke, baik, kita praktek satu-satu supaya dapat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa. Munya panjang, Musa. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi karena ada ya-nya. Kalau nggak ada ya-nya betul bi ibad. Kalau nggak ada ya-nya karena ada ya-nya hidup ai sukun ya. Bi ibadi waqafnya begitu. Sekali lagi. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib. Iya boleh. Fadrib lahum tariqan fil bahri bashanan. Kebalik. Ya basalla ya dulu. Ya basal la takhafu. Fadrib lahum tariqan fil bahri ya basal la takhfa daraqan wala takhsha. Ya, dari ya basal la takhafu bukan takhfu. Takhafu daraqan wala takhsha. Ba ya basal la takhafu.
ya basal la takhafu daraqaw wala takhsha. Ya, satu lagi fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum minal yammi faghashiyahum. Awas ujung-ujung kalimatnya jangan dipanjangin ya. Ujung-ujung kalimatnya. Fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi faghashiyahum. Kalau yang hi baru tuh dipanjangin tuh. Bi junudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Faghashiyahum minal yammi faghashiyahum. Banyak ketinggalan. Minal yammi ma faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Ya cukup, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Sekali lagi fir'aunu qaumahu wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Satu lagi. Ya bani Israil qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana janibat turil wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna alaikumul manna wassalwa. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Cukup. Pas ini. Lanjut. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Sabun, belum ya. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ila
wa ajiltu ilaika. وعجلت إليك ربي لترضى Rabbi litarda. Langsung sekali lagi wa ajiltu ilaika. وعجلت إليك ربي لترضى Satu lagi qala fa inna. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم سميري. Ya, di situ ada ya tasdid ya. Cara bacanya ditekan itu. Wa adhallahumus samiri. Miri itu ya. Samiri kayak ya ayuhan nabi kayak gitu ya. Bukan panjang tapi dia ditekan karena double. Sekali lagi mim ba'dika wa adhallahumus samiri. من بعدك وأضلهم السامرين. Iya, cukup berarti. Ya, Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Terus. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'da. Iya boleh, wa'da boleh. Sedikit mali wa'dan hasana. Waqaf ini kuku waqaf qala. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Dan-nya jangan lama-lama. Wa'dan hasana izhar. Alifnya hilang ya? Iya. Jangan dan hasana. Jadinya ikhfa nantinya. Wa'dan hasana langsung. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Pesan balik. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Kena terus. Afaqala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Ghadabun min rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Iya, kalau ini enggak ada tasydidnya, mau'idi biasa ya. Terus satu lagi. Qalu ma akhlafna mau'idaka bimalkina walakinna humilna awzaram min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika samiri. Ya, ulangi awas Pak Haji. Waqaf aja ya, nafasnya dibagi-bagi. Auzaram min ikhfa tuh min zinatil qaumi faqadhafnaha. Boleh nih Ko. Kau ni mungkinnya faqadhafnaha.
Senwali Auzaram min ikhfa itu. Auzaram min tahan dulu keren min zinatil min ikhfa. Auzaram min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika al-qasamiri. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ahraja lahum idlan jasadan lahu huwarun faqalu. Iya. Khuwarun sekali lagi. Huwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Iya, wa ilahu Musa fanasi. Wa ilahu Musa fanasi. Satu lagi. Afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawla. Sekali lagi. Afala yarawna alla yarji'u ilaihim. Afala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan. Ilaihim qawlan wala. Ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala lakum Harun min qablu ya qaumin. Ya qaum, boleh diwakaf. Min qablu ya qaumi innama futintum. Tumbih wakafnya serang huruf malih. Bih ini wakaf. Sekali lagi. Min qablu ya qaumi innama. Min qablu ya qaumi innama futintum bih. Wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Terus. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji. Boleh wakaf diriku. Hatta yarji'a ilaina Musa. Terus qala ya Harun ma mana'aka iz ra'aitahum dallu. Iya, satu lagi alla tattabi'an. Lanya panjang. Alla tattabi'anil. Waqaf niku. Alla tattabi'an waqaf. Alla tattabi'an. Afa asaita amri. Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bala
masuk langsung ke gunna. Qala ya bana la ta'ud bilihyati wala bira'si. Terus Inni khasitu an takula farraqta baina bani. Inni khasitu an takula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Sekisan wali antaqula farraqta baina bani Israil. Boleh lamun boten kiat ngiriku. Antakula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Satu lagi. Qala fama khatabuka ya Samiri. Ditekan. Qala fama khatbuka ya Samiri. Qala fama khatabuka ya Samiri. Jangan panjang-panjang. Ya Samiri. Miri. Qala fama khatabuka ya Samiri. Ya, cukup. Oke, dilanjut ya sampai ayat bawah ya. Nanti kita terangkan tajwidnya biar dapat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasul. Coba. Min atharir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Min atharir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la bisas. Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la bisas. تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Ya, satu lagi. Inna
wasi'a kulla syai'in ilma. Ya. Baik, sebelum kita tutup saya akan menyampaikan oleh-oleh ya. Setiap huruf akhir yang bertasydid ya, kayak tadi yang samiri itu cara membacanya itu harus ditekan ya. Ada pulpen enggak ya? Pulpen apa namanya? Spidol. Ya, samiri itu nama apa tuh? Yang kayak dajjal gitu. Jadi samiri ini kayak penipu gitu. Ya samiri ya apa ya samiri? Samiriyu. Ya, sebenarnya samiriyu. Kuncinya di tasydidnya ini nih, ya, di tasydidnya ya. Di samirinya ini nih. Ada lagi kalimat di dalam Al-Qur'an itu yang double itu di surah Al-Qamar itu ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa iyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa yaqulu sihrun mustamirun. Yaqulu sihrun mustamirrun. Di surah yang ini ra ya, iya. Apalagi yang tasydid ya? Lam wa adall ulaika kal an'ami bal hum adall ya. Bal hum adallu. Ya, 3 aja dulu ya. Nah, di dalam Al-Quran kita nanti sering menemukan ayat-ayat atau huruf-huruf yang itu di ujung, pas huruf ujung ya. Kalau di tengah-tengah kan dia enggak ditahan bacanya ya. Tapi kalau pas di ujung huruf bertasydid itu ya, ada samiriyu, ada mustamirun, ada mustaqirun juga ada nanti adallu ya. Itu cara membacanya itu karena waqaf maka dia ditahan. Kayak tadi qala fama khattabuka ya samiri begitu. Beda dengan ya samiri. Nah, kalau samiri itu dia sukun ininya. Nah, dia huruf rangkap itu sukunnya itu ada 2 sukunnya itu. Kalau dia enggak tasydid kan dia kayak la ilaha illa huwa ya. La huwa itu kan karena kebetulan huruf mad jadi hu gitu panjang kan. Huwa kan ya. Huwa ketika di waqaf jadi hu, ini sukun hu. Beda dengan huwanya itu seperti huwa. Pasti dia ditahan. Hu gitu. Cara bacanya itu. Mustamirun juga sama. Mustamirun jadi mustamir ditahan, mustaqir ditahan. Seperti qalqalah yang bertasydid dengan qalqalah yang enggak bertasydid. Itu mantulnya beda. Kayak watabba dengan bil haqqi. Nah, kita lari ke qalqalah ya jadinya nih. Qalqalah itu ada yang ini qalqalah kubro ya, bil haqqi. Tapi qalqalahnya bertasydid.
bil haqqi, ada yang satu lagi watabba ya. Dia rangkep ini. Hurufnya itu ada dua, qafnya itu dimasukin ke tasydid. Jadi cara baca qalqalah bertasydid itu dia harus ditahan dulu. Bil haqq gitu. Bil haqq. Watabba jadi watab. Jangan watab, jangan langsung mantul, tapi dia tahan dulu. Watab. Tabbat yada abi lahabin watab gitu. Bil haqq gitu. Jadi ditahan qalqalahnya. Begitupun ini adallu ya, balhum adall, ditahan. Enggak bunyinya adol. Kalau adol satu dia, adol satu tuh. Tapi kalau ditahan dia karena bertasyid adol. Adol apa mang? Adol kebo gitu kan. Adol ya gitu. Gitu. Banyak ya, nanti kita ketemu itu setiap ayat itu di ujung. Tapi kalau di tengah-tengah gimana? Kalau di tengah-tengah mah dia ya, kalau hurufnya mim ya digunakan. Kalau hurufnya ya hanya ini aja, nekan aja. Kayak seperti ya ayyuha, tidak ditahan ya ayyu. Jadinya idgham biguna, tapi hanya ditekan ini aja ya ayyuha gitu. Ditekan ya, satu hurufnya itu mati satu, yang satu hidup gitu. Makanya ketika dia di ujung, jadi karena matinya dua ini, yang dimatikan itu dua, ya samiri, bukan ya samiri. Kalau ya samiri dia matinya satu hurufnya itu. Pentingnya ini ya, karena saya dulu pengalaman ceritanya tes qiraati ya di Jakarta itu. Saya pas surat Al-Qamar kan belum pernah memahami bahwa yang tas itu bacanya harus ditahan. Mustamir, mustaqir gitu. Atau enggak lulus itu saya itu. Barang yang ketiga kali alhamdulillah lulus ya di Ustadz Abdul Salam di Ciputat di Jakarta, di UIN Jakarta. Itu di rumahnya. Ternyata itu cara membaca tasydid itu harus ditekan ya, ujungnya itu bukan dipanjangkan ya samiri, bukan begitu. Kalau ya samiri iyanya itu hanya satu, tapi kalau ditahan dia iyanya dua, yang sukunnya itu rangkep. Ada yang ditanyakan? Nanti ketemu lagi ada sin juga ada yang ditasid juga. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Apa tuh ya? Yang ayatnya tentang itu tuh, tentang riba itu. Minal mas ya, masih. Nah, minal masih. Nah, ya ini ketemu ya. Sinnya ditasydid. Minal masih ya. Kebetulan di sini nih kalau nggak salah tuh ada wakaf ya. Nah, cara mewakafkan atau memberhentikan sin yang bertasydid sama, ditahan juga. Jangan minal mas. Minal mas itu satu, tapi kalau dia ditahan minal mas gitu, ditahan minal mas dua kali. Jadi di huruf sinnya ditekan dua kali karena dua huruf. Sinnya itu ada dua, sin. Jadi sukunnya itu ada dua. Jangan sampai emas gitu. Kalau emas satu doang. Apalagi huruf ro udah, lam udah, sin udah. Nanti ada huruf-huruf yang lain. Aduun ya. Innahu lakum aduun mubin. Nah, ketika kita wakaf di aduun, maka aduunnya itu waw itu ditahan. Innahu lakum aduun. Nah, gitu kan? Aduun. Nah,
Nah, yang sedang kita bahas ini adalah aduwunnya ini. Ceritanya wakafnya di aduwun. Maka cara mewakafkannya, dia wawunya harus ditahan, nggak boleh adu. Kalau adu, wawunya sukunnya satu kali. Tapi cara bacanya innahu lakum adu ditahan, adu. Ya, banyak ya di Quran itu ketemu semua. Ada lagi? Contohnya ada ba, ada qaf ya. Kebetulan ba sama qaf kan huruf qalqalah, jadi qalqalahnya ditahan gitu. Tapi saya belum ini ya melihat tuh yang pas huruf hamzah bertasydid, pas ujungnya rasanya nggak ada itu ya. Seperti naba'a gitu, naba'a gitu kan, rasanya nggak ada ya. Nanti repot itu ngewakafnya naba'a gitu kan, naba'a nggak ada hati ya. Rasanya nggak ada ya huruf hamzah yang ditasydidkan pas ujungnya gitu, repot itu. Ada juga nabaun ya, naba aja, tapi pas huruf-huruf yang bertasydid gitu. Waw ada, ya ada. Ada pertanyaan atau ketemu ayat yang lain? Ya, pokoknya intinya begitu ya. Memang Quran maaf apa juga prakteknya itu yang agak repot ya prakteknya. Kalau kita prakteknya sudah menguasai mah enak gitu ya. Ada contoh kita praktekkan gitu ya. Ada lagi yang lain ketemu? Coba diingat-ingat ya. Waw, sin, ro, mim. Mim juga sama ya. Kenapa mim tasydid, nun tasydid ketika wakaf digunakan? Dan di situ fungsinya gunnah itu di situ. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tuh ditahan karena dia bertasydid. Cuman karena nun mah dia hukumnya gunnah jadi dengung gitu. Summa juga sum. Jadi wakafnya itu digunnahkan. Nah, kalau bukan selain nun dan mim tasydid dia hanya nahan saja gitu hurufnya itu. Saya ingat itu pas di Jakarta tahun 2008 tes di Jakarta, tes qiraati ya untuk tashih Quran itu, guru Al-Quran qiraati. Ternyata bener-bener itu jadi guru qiraati itu luar biasa. Dia harus menguasai tajwid, menguasai bacaan, makhraj. Jadi sifatul huruf segala macam itu benar-benar menguasai sehingga layak dapat syahadah qiraati. Terus kan memang ya alhamdulillah sayanya kan talaki juga dengan guru yang syahadah dari Abah Jahidi itu ya, Soleh Makmun gitu. Jadi nyambung gitu. Sanad Qur'annya dari mana gitu kan ditanya. Dari Abah Jahidi itu ke Soleh Mahmud terus sampai ke atas gitu. Jadi kalau kita punya sanad mah enak, punya guru itu. Apalagi kalau orangnya masih hidup kan, termasuk menerangin seperti ini nih. Ketika ngajarin ke anak murid juga saya diajarin sama Abah itu seperti ini. Termasuk ikhfa syafawi itu ya. Ikhfa syafawi itu ada dua macam tuh cara membacanya. Ada yang rapat bibirnya, ada yang enggak. Kalau Abah itu mengajarkan dirapatkan saja kayak iklam gitu. Kumbi ya. Ada juga kalau yang syekh Timur Tengah itu membaca itu dia ngambang gitu. Kumbi iklam juga sama, mimba boleh itu. Boleh sebenarnya. Cuman ya karena saya diajarin sana itu harus mingkem ya mingkem gitu. Ngajarin ke anak murid juga mingkem gitu. Jangan enggak rapat. Mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan doa ya.
اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا مولانا يا كريم يا مجيب السائلين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحا وذرية طيبة اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal-afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.